Pertanyaan pertama yang masuk ke saya, Kak Mika, Pak Mika, apa sih tipsnya lulus S3? Nah, ini buat teman-teman yang masih studi, baik yang mengikuti S3 maupun yang mungkin mengikuti S2 ataupun S1 sekalipun, tips buat teman-teman. Kak Mika, Pak Mika, apa sih tipsnya lulus S3? Nah, ini buat teman-teman yang masih studi, baik yang mengikuti S3 maupun yang mungkin mengikuti S2 ataupun S1 sekalipun, tips buat teman-teman. Yang pertama, satu, ini tips dari saya ya teman-teman ya. Satu, tidak ada cara yang lain kalau saya memiliki 4 pendekatan. Yang nomor pertama adalah saya akan memegang kuat apa yang saya yakini, yaitu saya selalu dekat dengan Tuhan. Dan kenapa ini menjadi satu hal yang penting, tidak ada kekuatan yang lain yang saya bisa hadapi ketika saya waktu S3 tanpa saya harus bercerita dengannya, tanpa saya harus berkeluh kesah dengannya, tanpa saya harus memohon kekuatan darinya. Kadang-kadang ada yang bilang, Kak Mika, Pak Mika, sebegitu pentingnya, sangat penting, sangat penting. Keberhasilan saya waktu saya bisa lulus S1, bisa lulus S2, bisa lulus S3 tidak lepas dari apa yang saya yakini dan saya jadikan fondasi. Itu adalah yang ada di saya. Dan saya percaya keyakinan apapun mengajarkan yang hal baik, maka kita berserah kembali dan kita kembali melihat kekuatan itu. Itu nomor satu. Nomor dua adalah kesiapan akademis. Nah, ini penting sekali, kesiapan akademis. Kenapa ini menjadi penting sekali? Kadang-kadang ketika kita mengikuti perkuliahan, ketika kita mengikuti satu materi tertentu, atau bahkan mengikuti ujian tertentu, udahlah nggak apa-apa, tekad-tekatan aja. Besok ujian, ya udah hadapin aja ujiannya. Atau besok kuliah, ya udah kuliah aja. Saya menggunakan pendekatan yang berbeda. Saya tahu ketika saya mengikuti strata demi strata, saya memahami bahwa di situ ada tantangan berat yang saya akan hadapi. Dan saya hanya berpikir satu hal yang sederhana waktu itu teman-teman. Saya berpikirnya adalah gimana ya caranya cepat lulus kuliah ya? Gimana ya supaya kuliah itu jadi sesuatu yang menyenangkan dan tidak mengintimidasi saya atau membuat saya justru under pressure. Maka yang kedua, saya benar-benar persiapkan sebelum kuliah saya pelajari betul-betul materinya. Tidak hanya materinya, saya pelajari siapa dosennya. Supaya saya memahami ketika saya tahu karakter dosennya dan apa materinya, akan cepat nyambung di saya, dan ketika sudah saya pelajari, sampai di rumah, saya langsung implementasikan, saya langsung aplikasikan. Nah, ketika berbicara S3, bagi penanya pertama, apa tipsnya? Ini penting sekali, karena conceptual framework itu disampaikan oleh para pakar atau oleh para dosen itu pada saat dia menyampaikan materi. Jangan hanya diam dan pasif, tanya kembali, Pak dosen atau Prof, bagaimana ya Prof konseptual framework-nya itu kalau di penelitian saya, sehingga kita ada komunikasi dengan dosen kita. Nah ini tipsnya teman-teman boleh catat. Ketika kita berkomunikasi dengan dosen kita atau guru besar atau siapapun subject matter expert yang kita hadapi, pada saat kita berkomunikasi sebenarnya kita sedang menginvestasikan emosi, bank emosi. Pada saat kita berkomunikasi dengan guru besar atau dosen, itu sebenarnya kita juga menangkap apa yang menjadi pola pikirnya. Sehingga beliau ketika satu saat menjadi penguji, kita sudah paham betul bagaimana cara-cara beliau bertanya dan bagaimana jawaban atau pendapat apa yang diharapkan dari beliau. Itu nomor 2. Nomor 3, yaitu bagaimana kita mencoba membuat skala prioritas. Ini penting banget tips yang ketiga ini. Atau saya singkat dengan time management. Kenapa time management ini menjadi sangat penting? Karena yang paling utama nih teman-teman, ketika teman-teman ikut studi, ketika teman-teman ikut sekolah, terus ketika teman-teman harus menyusun tugas akhir, tidak ada cara lain selain mengambil komitmen di dalam diri bahwa saya akan menyelesaikan tugas akhir saya dan secara konsisten. Konsisten itu artinya berjenjang dan terus-menerus untuk selalu rajin dalam mengeksekusi tugas akhir saya. Contohnya, kadang-kadang, Pak Mika, aku sudah ngelembur nih sistem kebut semalam, dan aku sudah menulis, aku dapat banyak halaman, banyak banget halamannya. Dan karena aku kecapean, karena aku sudah tulis sampai malam hari, sampai subuh hari, aku mau istirahat 2-3 hari. Jangan lakukan itu. Tapi yang baik adalah,
luangkan waktu 1,5 jam, 1,5 jam sampai 2 jam lah. 1,5 jam sampai 2 jam, rajin menulis. Paragraf demi paragraf, alinea demi alinea. Tapi lakukan itu hari demi hari, hari demi hari. Kalau di saya pribadi, waktu saya S3, saya mengkondisikan dalam 1 minggu libur boleh 2 kali. Terserah mau Senin, Kamis, mau Rabu, Minggu, atau kapanpun boleh. Tapi di setiap hari, kita 1,5 jam sampai 2 jam, kita menulis dengan rapi, rajin. Itu tipsnya untuk pertanyaan yang pertama. Jadi yang pertama, balik lagi ke keyakinan kita, karena itu kekuatan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempersiapkan materi yang akan kita pelajari, kita juga berkomunikasi, menjadi aktif, tidak pasif. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengatur time management kita. Buat penanya yang untuk menanyakan tips lulus S3, semoga bisa sidang terbuka, sidang tertutup, dan semuanya lancar. Oke. Saya punya satu standar bahwa tidak boleh ada yang mencuri kebahagiaan saya dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup saya hanya karena dia menzolimi saya.